Jemaat Maha Tuhan, ajaib benar anugerah Tuhan, selalu baru tiap hari. Dia selalu hadir menuntun dan memberkati kita. Kini, Dia mau menuntun kita dengan firman-Nya yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 28 Mei sampai 3 Juni 2023 dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk membaca, merenungkan firman-Mu saat ini. Biar Engkau menjamah setiap orang yang dengan taat tekun mengikuti pelayanan firman ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Begini dikatakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Maka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jemaat Maha Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 yang sudah kita baca tadi memberitakan tentang peristiwa Pentakosta. Kata Pentakosta dari bahasa Yunani Pentekoste, artinya 50. Dalam perjanjian lama, peristiwa Pentakosta diperingati sebagai hari pengucapan syukur atas hasil panen. Dirayakan selama 7 minggu, yaitu 50 hari setelah Paskah, setelah peristiwa pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Nanti dilihat Imamat 23 ayat 15 sampai 21, juga Ulangan 16 ayat 19. Pada hari itu, semua orang Israel termasuk budak dan orang asing yang tinggal bersama mereka berkumpul untuk merayakannya. Itu yang dilakukan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Pentakosta atau ketuangan Roh Kudus dirayakan pada hari ke-50 dari kebangkitan Yesus Kristus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, para rasul sedang berkumpul di Yerusalem. Ayat 1 bacaan kita. Sebab sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus telah berpesan kepada para rasul agar jangan meninggalkan Yerusalem, tetap tinggal di Yerusalem untuk menanti janji Bapa, yaitu Roh Kudus akan turun ke atas mereka dan mereka akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Nanti dibaca di Kisah pasal 1 ayat 4 dan ayat 8. Dan janji itu digenapi. Roh Kudus turun dari langit seperti tiupan angin keras. Angin dalam bahasa Yunani pneuma berarti roh. Angin merupakan lambang dari kuasa Roh Kudus, tanda kehadiran Allah yang tidak kelihatan namun dapat dirasakan. Juga disampaikan dalam bacaan tadi, kelihatan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 2 dan ayat 3. Api sering digambarkan sebagai simbol kehadiran Allah atau juga penyucian atau penghakiman. Lidah-lidah seperti nyala api menggambarkan kehadiran dan penyertaan Allah yang menyucikan, menguduskan, membakar, memberi semangat untuk berkata-kata, berbahasa, dan bersaksi tentang Kristus yang telah bangkit. Ketika para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka diubahkan, diberi kemampuan untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 4. Jadi, apa yang mereka perkatakan bukan bersumber dari pikiran, pengetahuan, keinginan, kehendak mereka sendiri, tapi bersumber dari kehendak Roh Kudus yang memenuhi mereka. Para rasul yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang yang waktu itu ada di Yerusalem, yang datang dari segala bangsa, membuat mereka bingung, tercengang-cengang dan heran, serta berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nanti dibaca di ayat 5 sampai ayat 11. Roh Kudus memakai para rasul untuk memberitakan Injil ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang dari segala bangsa yang ada di Yerusalem, supaya dari Yerusalem Injil tersebar ke seluruh dunia dalam segala bahasa. Kepenuhan Roh Kudus bagi para rasul membuat semua orang yang menyaksikan tercengang-cengang, termangu-mangu, takjub sambil berkata, apa arti semua ini? Tapi ada orang lain yang menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 12 sampai ayat 13. Kehadiran Roh Kudus terkadang tidak dipahami, tidak dimengerti dan tidak diterima oleh semua orang. Tapi ini tidak melemahkan, tidak mematikan semangat untuk memberitakan Injil dari para rasul. Antara lain Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia bangkit, ia tampil dengan suara nyaring dan berkata, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, tapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Nanti dibaca dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Dan apa yang telah dinubuatkan itu tergenapi pada peristiwa Pentakosta. Nanti kita lihat, ini ungkapan yang disampaikan oleh Petrus. Nanti dilihat di Kisah pasal 2 ayat 14 sampai 21. Jemaat Maha Tuhan, peristiwa Pentakosta, peristiwa kepenuhan Roh Kudus adalah bukti penggenapan janji Allah. Adalah bukti penyertaan Allah bagi umatnya. Sebab itu pernah Yesus sampaikan dalam Yohanes 14 ayat 18. Aku sekali-kali
tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itulah yang telah digenapi oleh Yesus melalui peristiwa Pentakosta. Roh Kudus adalah Allah yang hadir dengan kuasanya. Tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan seperti angin untuk menyertai, menjagai, memelihara, menolong, dan memberi kemenangan. Kepenuhan Roh Kudus membakar semangat seperti api yang memberi panas, memberi semangat kepada setiap orang percaya untuk tampil menjadi saksi, menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan kepada dunia, menyaksikan tentang karya selamat yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus yang menderita, mati, dan bangkit mengalahkan maut. Ini menjadi tugas, menjadi misi gereja. Ini menjadi tugas umat Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan tampil menjadi saksi. Dan karena itu Henry Martin, seorang misionaris, dia pernah berkata, Roh Kudus adalah roh misi. Semakin dekat kita kepadanya, harus semakin kuat misi kita. Untuk melaksanakan misi Kristus, untuk menjadi saksi Kristus, kita harus sungguh-sungguh dipenuhi, dikuasai, dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang diperkatakan, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus untuk diperkatakan. Semua yang mau diberitakan bersumber dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus diberi kemampuan untuk memberitakan Injil ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh pendengar, dan bahkan hidupnya menjadi berita, menjadi Alkitab, menjadi surat Kristus yang tertulis, yang dapat dilihat, dibaca, dan diteladani oleh banyak orang. Itulah yang harus dibuktikan sebagai tanda dari kepenuhan Roh Kudus. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan-pelayan yang akan melaksanakan tugas pelayanan di perayaan Pentakosta. Biar kami sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami dari berbagai latar belakang hidup, dari berbagai denominasi gereja, dari berbagai latar belakang budaya, dari berbagai latar belakang agama. Biar kami semakin hidup bersatu dan Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah dalam tuntunan Roh Kudus menyertai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin. Trims.